Oke, selamat pagi semua. Nah, kita kembali bertemu ya nak dalam belajar matematika. Nah, untuk materi berikut ini kita masih dalam bab 2 dan materinya yaitu persamaan nilai mutlak. Kalau kemarin kita sudah membahas persamaan linier, nah sekarang kita membahas persamaan nilai mutlak. Oke. Nah, nilai mutlak. Nilai mutlak itu lambang mutlak itu seperti ini nak. Jadi misalnya kalau mau buat mutlak 3 gitu kan, seperti kurung kurang awal ya, atau dalam kurung ya beda kan. Dalam kurung gini, kalau nilai mutlak dia lurus. Kalau kurung awal begini, kalau kurung siku begini. Nah bedanya gini, ini hanya tanda atau pemisah gitu ya. Nah kalau ini ada maknanya, makanya dibuat judul khusus nilai mutlak gitu. Nah kalau dibilang misalnya itu ada dia, misalkan mutlak X sama dengan 4 ya, mutlak X sama dengan 4. Misalkan mutlak X sama dengan 4. Misalkan mutlak X sama dengan 4. Misalkan mutlak X sama dengan 4. Nah ini berarti X itu dapat dia bernilai 4 atau positif 4, dapat bernilai juga jadi negatif 4. Sekali lagi, nah ini artinya X itu bisa bernilai 4 atau positif 4, bisa juga bernilai negatif 4. Oke. Nah, ini menandakan kalau jarak ini 4 ini hanya jarak dari 0 ke 4 gitu. Nah, ini menandakan jarak dari 0 ke 4. Misalnya ini dari garis bilangan ini, yang garis bilangan ibu gambar ini. Nah, X sama 4 itu yang ini. Enggak lurus sih. Ini lurus gak? Nah ini ke sini ya. Jadi ini artinya 4 satuan dari 0, dan ini juga 4 satuan dari 0. Ups. Nah ini juga 4 satuan dari 0. Dari 0. Nah gitu. Jadi artinya gini, misalnya kembali sekali lagi ya. Kalau mutlak X dia sama dengan 4, artinya 4 X itu bisa bernilai positif 4, bisa bernilai 4. Karena mutlak itu kayak di sini menandakan arah atau jarak dari 0 ke satuannya gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa definisikan. Miss skip aja, Miss giniin. Nah, untuk definisinya ya, untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan lambang seperti ini, seperti Bu bilang tadi. Ada kayak garis panjang. Nah, mutlak X. Nah, artinya kan ini dibaca mutlak X gitu ya, nak. Mutlak X ditentukan oleh mutlak X akan bernilai positif jika X-nya untuk X bernilai lebih dari 0. Kalau X kalau sama dengan 0, berarti X-nya itu kalau 0 berarti X sama dengan 0. Nah, kalau min X untuk X lebih kecil 0. Ya, ini jelas membuktikan kalau dari definisi ini kita bisa melihat bahwa nilai mutlak dari bilangan positif atau sama dengan 0 itu bilangan itu sendiri. Jadi kalau contohnya gini, nampak nggak? Contohnya gini ya. Oke, dibalik aja. Oke, nah contoh berikutnya dijelaskan di sini. Nah, jadi contohnya
seperti ini. Contoh yang pertama ya, kalau misalnya ada mutlak 3 itu sama dengan 3. Nah gitu contohnya. Yang kedua, mutlak negatif 5. Kalau ini berapa Miss? Nah kalau mutlak negatif 5 itu sama dengan nilai negatif dari nilai mutlak tersebut gitu. Berarti ini negatif dari negatif 5. Berarti negatif kali negatif positif ya. Ini negatif positif 5 atau 5. Nah kalau yang begini Miss gimana? Mutlak 8 dikurang 14 ya. Ini, kalau seperti ini selesaikan dulu isi yang dalam mutlak ya. Berarti mutlak 8 dikurang 14 berapa? Mutlak negatif 6 ya. Langsung aja, berarti mutlak negatif 6 sama dengan 6. Kan udah ada di sini penjelasannya. Ketika dia mutlak bilangan negatif itu sama dengan positifnya ya. Ketika mutlak positif itu sama dengan positifnya. Mutlak negatif 6 sama dengan 6. Nah gimana kalau akar ya? Kalau diakarkan misalnya nomor 4 nih, mutlak akar 5 dikurang 2. Nah seperti ini nggak bisa. Ini kan gimana ya, kalau menyelesaikan ini kan hasilnya nanti jadi koma-koma nih. Ibu nggak meminta hasil koma-koma, hanya mengubah ini ke dalam bentuk belum dalam bentuk mutlaknya gitu, sama dengan berapa. Nah kalau mutlak akar 5 dikurang 2 itu sama dengan akar 5 kurang 2. Jangan pula karena ini negatif kamu bikin jadi positif ya, enggak, salah. Karena ini masih belum kompleks ya, masih belum bilangan yang satu gitu loh. Kalau ini kan udah satu bilangan. Kalau ini kan masih perlu proses gitu, masih perlu proses berapa ini gitu. Oke, nomor 5 misalkan lagi contoh berikutnya. Kalau kebalikannya, nah contoh berikutnya kalau dia nah ini berikutnya yang kelima. Misalnya ini ya, mutlak 1 dikurang akar 3. Mutlak 1 dikurang akar 3 itu sama dengan ya negatif 1 dikurang akar 3 ya. Bukan jadi negatif, ini positif ya. Ini kan sama dengan nanti jadinya negatif 1 ditambah akar 3, atau kita ubah menjadi ini akar 3 kurang 1. Nah ini untuk yang 4 dan 5, atau untuk yang bilangan mutlak dari A kurang B ya, A kurang B atau B kurang A. Nah itu ada perlakuan khusus ya, ternyata untuk mereka berdua ada perlakuan khusus di sini. Kalau misalnya dia yang B kurang A, misalnya kan ini kan untuk garis bilangan nih, ini yang A, ini yang B ya. Ini B kurang A itu sama dengan mutlak dari A kurang B ya. Kalau dia di sini B, di sini A, itu A kurang B sama dengan mutlak A kurang B. Nah gimana ini Miss, maksudnya Miss? Nampak nggak? Oke, nah kelihatan kan maksudnya ini gimana Miss? Nah di sini kan udah ada penggunaan mutlak dari A kurang B nih, dari A kurang B. Jadi definisinya kalau ada seperti ini A kurang B ya kan, mutlak, maka bisa didapatkan dia definisinya menjadi mutlak A kurang B itu sama dengan ya, sama dengan A kurang B, mana untuk A nya itu
lebih besar bersama dengan B, ya. Nah, ini mutlak A kurang B berubah menjadi negatif A kurang B sama dengan B dikurang A. Untuk A kurang A, coba lagi. Untuk A lebih kecil dari B. Oke, untuk A kecil B. Nah, di sini lihat nak, kenapa ini berbeda perlakuannya? Nah, di sini kan yang A kurang B tetap A kurang B kan? Menjadi tetap A kurang B karena A-nya akar 5 kan lebih besar dari si B-nya. Nah, gitu. Nah, kenapa ini kebalikannya ini menjadi ini ya? Nah, ini karena si A-nya ini kan 1 lebih besar lebih kecil dari B-nya. Lebih kecil dari akar 3. Coba nilai akar 3 itu sekitar 1, sekian, hampir 2. Makanya A-nya ini lebih kecil dari B-nya. Nah, kalau ini akar 5 itu kan sekitar 2, sekian. Lebih besar kan 2, sekian daripada 2. Makanya bentuknya tetap. Nah, gitu. Nggak ada perubahan. Nah, kalau ini menjadi perubahannya akar 5, akar 3 dikurang 1. Ya. Nah, kalau nanti gimana kalau penjumlahan, Miss? Kalau penjumlahan nggak ada pengaruh ya, tetap enak ya. Oke, di sini karena ada pengurangan aja gitu. Nah, karena masih adalah akar-akarnya. Oke. Nah, kalau masih sederhana seperti ini, selesaikan dulu dia. Oke. Untuk contoh berikutnya untuk berikutnya ini Miss kasih dulu sifat-sifatnya, baru kita masuk contoh lagi. Nah, untuk sifat-sifat ini, sifat-sifat nilai mutlak, ada 2 ketentuan sifat nilai mutlak, tapi beranak cucu ya. Nah, lihat. Yang pertama tuh, jika A dan B bilangan real, maka berlaku kalau nanti ada bilangan A mutlak A kali B itu sama dengan mutlak A dikali mutlak B. Yang kedua, sama dengan pembagian. Nah, kalau mutlak ini dalam kurung seperti ini A per B, maka sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Dengan B tidak sama dengan 0. Oke. Dan syarat kedua, jika A anggota bilangan real, maka akar mutlak A tidak sama dengan akar A pangkat 2. Yang nggak boleh sama-samakan dengan akar. Oke. Karena nanti kalau misalnya dia mutlak negatif 3 nih, mutlak negatif 3 itu nggak sama dengan akar negatif 3 pangkat 2, atau ini kan sama dengan akar negatif 9 akar 9. Nah, akar 9 misalnya gini nih, akar 9 sama dengan 3 3, tapi ini definisinya berbeda gitu. Definisinya berbeda, nggak sama, walaupun nilainya sama tapi definisinya berbeda ya nak. Oke. Nah, kita masuk contoh yang ke ibu bikin ini. Itu sebagai syarat sifat-sifat nilai mutlak, syaratnya. Oke. Contoh yang pertama itu akar 5 dikali akar lagi mutlak 5 dikali mutlak 4. Nah, seperti definisi ini kita selesaikan menjadi kita satukan mutlaknya. Mutlak 5 dikali 4. Oke. Nah, ini menjadi mutlak 20. Mutlak 20 berapa? 20. Oke. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua, misalkan ini mutlak dari astaga. Contoh yang kedua, mutlak dari ini 3 dikurang 6 ya
dikurang 2. Nah, mutlaknya ini ya dibagi dengan ini mutlak 5 dibagi dengan mutlak 2 ya. Oke. Nah, ini selesain di atas dulu. Per mutlak 2. Oke. Yang di atas mutlak 3 dikurang 6 dalam kurungnya. Dalam mutlak ini berarti dia mutlak berapa? Iya, ini nilainya menjadi mutlak negatif 3 ya kan? Mutlak. Kalau belum dikeluarkan mutlaknya jangan diubah ya nak. Mutlak yang jadi biru dah. Mutlak negatif 3. Oke, tinggal dikurang 5. Mutlak 5 itu sama dengan per 2 per mutlak 2 ya. Nah, sama dengan mutlak 3 dikurang mutlak 5 seperti yang ibu ini menjadi bentuknya kan bisa di ini kan masih ada gini. Nah, gitu. Ini bisa mutlaknya ini bisa disatukan ya menjadi mutlak mutlak 3 ini kan ini mutlak 3 kan sama menjadi 3 kan nak. 3 dikurang 5 ya, masih mutlak ya, per mutlak 2 sama dengan buat aja sama dengan yuk ini 3 dikurang 5 itu kan mutlak 2 per mutlak 2 ya, atau sama dengan kita ubah ke persamaannya sifatnya mutlak 2 per 2 atau sama dengan 1. Oke. Next. Oke, kita masuk ke bagian C, persamaan nilai mutlak ya. Nah, ada 3 cara penyelesaian persamaan nilai mutlak. Nah, yang pertama itu ada grafik, yang kedua ada definisi nilai mutlak, dan yang ketiga adalah X kurang A sebagai jarak dari X kurang A, mutlak dari X kurang A. Nah, jadi ini berdasarkan grafik udah biasa ya. Nanti ada grafik ini, pokoknya nanti soal cara-cara ini ibu akan jelaskan melalui soal. Oke. Nah, ini juga definisi nilai mutlak berdasarkan yang tadi. Nah, ini berdasarkan jarak sepakai yang garis bilangan yang ibu jelaskan yang pertama tadi di awal. Oke. Nah, gimana prosesnya? Kita masuk ke contoh soal. Nah, ini untuk contohnya. Selesaikanlah persamaan dari mutlak X kurang 2 disama dengan 3. Oke, mutlak X kurang 2 sama dengan 3. Nah, ibu sudah membuat grafiknya ini biar cepat kita ya, nak ya. Nah, proses penggambarannya gimana, Miss? Nah, untuk persamaan, kalau ada persamaan ini pasti nilai Y. Ini Y. Berarti Y sama dengan 3. Nah, sumbu Y mana? Ini sumbu Y, ini sumbu X. Y-nya sama dengan 3. Berarti di sini bakal hanya sampai sini nanti persamaan itu gambarnya. Itu ya. Ini. Oke. Nah, terus ini kan dari persamaan yang ini, maka titik awal kita adalah si 2, bukan negatif 2. Ya. Tadi kan udah tahu kan definisi mutlak. Nah, kita ambil si 2, bukan negatif 2. Kita berangkat dari titik 2 ini. Nah, tadi kan ibu bilang kalau Y sama dengan 3, misalkan mutlak Y sama dengan 3, misalkan mutlaknya sama dengan 3, berarti dia 3 ke kanan, 3 ke kiri. Gitu kan tadi kan, diingat yang di awal ibu bilang tadi. Nah, berarti ini 3 ke kanan. Dari 2, 1, 2, 3. Nah, berarti di sini. Nah, sampai sini grafiknya. Nah, oke ya. Ini 3 ke kanan, 3 ke kiri. 1, 2 ya. 1, 2, 3. Di sini. Dari sini
nih. Berarti kalau bisa ditarik garisnya, grafiknya itu hanya gini. Kalau mutlak itu enggak, bentuk grafiknya gini. Aduh ibu, enggak ada roll panjang nak. Jadi kayak gelombang cinta gitu. Astaga. Ini enggak, ini lurus ya nak, enggak bentuk parabola, ini lurus. 1 2 3 yuk. Cup. Itu. Ini kayak garis cinta. Nah, ini 2. Nah, kalau bisa tarik grafik ya grafiknya itu gini gitu loh, tapi batasnya sampai ini negatif, sampai batas ini. Hanya kalau persamaan ini ya, hanya sampai titik ini gitu. Maka hasilnya mana, Miss? Nah, hasilnya maka untuk X itu, maka nilai X-nya sama dengan, maka ini X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan berapa? 5, atau dibalik, X sama dengan 5 atau X sama negatif 1. Oke? Nah begitu nak untuk cara yang kedua. Nah untuk cara yang kedua, ini kan X mutlak dari X kurang 2 sama dengan 3. Nah ini kita ubah bentuknya menjadi, hilangkan mutlaknya ya, X kurang 2 itu sama dengan, kita pisah gini, 3 dan negatif 3. Oke. Nah ini kita sisain si X, tinggal si X. Menjadi X sama dengan, ya kita pisahin 3. Ini tetap 2 ya, kan bilang tadi angka ini udah mutlaknya 2. 3 atau ditambah 2 boleh, ditambah 2, 3 dikurang 2, maka sama dengan 5 sama dengan 1, negatif 1, sama dengan negatif 1. Nah samakan dengan hasil yang dari grafik tadi gitu. Nah untuk yang terakhir itu cara yang ketiga dari berdasarkan jarak ke 0 ya kan, cara yang ketiga. Nah seperti yang bilang tadi, kalau dia mutlak, ini cara yang ketiga. Nah kalau dia mutlak dari X kurang 2 itu jarak dari 2 kan, jarak dari 2 tadi katanya kan, jarak dari 2 jika diketahui jika jarak yang diketahui adalah 3. Misalkan jika jarak ini jarak X dari 2, jarak X dari 2, jika jarak yang diketahui adalah 3 tadi kan nak, adalah 3, maka HP-nya itu, cara penyelesaiannya itu menjadi X-nya jarak X kedua, jarak X dari kan jaraknya dari X kedua, terus nilainya yang 3. Oke. Nah berarti ini maksudnya ketika X itu sama dengan 2 tambah 3 ya, karena jaraknya 3 sama dengan ini, karena dia ke kanan akan jadi 5. Kalau dia ke kiri, ke X sama dengan 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Nah kalau digambarkan ini, misal inilah 0 ya, 0 1 2 3 4 5, ini 5 nih, 1 negatif 1. Nah kalau digambarkan itu menjadi seperti ini, dari 2 ke 3 ke kanan 3, 1 2 3. Oke. Dari ini ke kiri 3. Oke. Nah inilah berarti 3 satuan, ini juga 3 satuan. Jadi HP-nya itu atau himpunan penyelesaiannya itu sama dengan berapa? Ya negatif 1,5. Oke. Nah nanti kalau ada soal yang nggak diminta cara penyelesaiannya mana, pilih nak penyelesaian mana yang kamu rasa gampang, pilih penyelesaian mana yang kamu gampang. Tapi ibu rasa kalau menggambar-gambar demikian seperti ini lebih ribet ya,
nanti berarti cara yang mana lebih gampang? Kalau menurut ibu sih cara yang kedua tadi, tapi terserah kalian ya. Nah, untuk itu Miss Mot ada tambahan contoh soal lagi biar kalian lebih paham dan gimana kalau dia persamaannya ada pecahan gitu ya kan. Jika persamaannya pecahan, gimana penyelesaiannya? Oke? Nah, berikut contohnya. Nah, ini contoh yang maksud. Kalau ini kan pecahan nih. Gimana kalau menyelesaikan persamaan gini? Nah, ini pertama-tama kita ubah dulu bentuknya. Nah, sesuai dengan sifat tadi, ini kan sama bentuknya jika kita pisah dia. Mutlak 2x dikurang 1 per mutlak 4x ditambah 3 ya, sama dengan 1. Oke ya. Nah, jadi ini kan 1 nih. Jadi ini kita selesaikan bentuknya ini menjadi kali silang. Ini kali 1. Kalau 1 ini kan 1 per 1 itu kan, Nak. Ini kali 1, ini kali 1 gitu. Berarti menjadi mutlak 2x kurang 1 sama dengan mutlak 4x ya, 4x tambah ini mutlak bilang, mutlak 4x tambah 3. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Oke, jadi mutlak x tambah 3. Oke. Nah, jadi ini persamaannya kita selesaikan di sini. Nah, jadi ini kan seperti yang bilang tadi, ini kan jadi terbagi dua dia. Ini ketika nanti yang positif, ketika mutlaknya negatif. Oke. Nah, pertama dia mutlak 2x kurang 1 ya. 2x kurang 1 di misbagian jadi 4x tambah 3 dan negatif 4x kurang 3. Oke. Nah, ibu selesai di mana nih? Di sini ya. Boleh di sini ya kan? Nampak nggak, Nak? Kelihatan kan? Nah, berarti ini menjadi ini dari gimana sini? Ini dari sini jawab ya. Oke, ini menjadi 2x dikurang 1 dikurang 1 itu sama dengan ini bagian pertama gitu ya, bikinnya dikurangin sama yang pertama di atas dulu, sama dengan 4x tambah 3. Oke. Nah, ini x nya 1 di kanan, bilangan konstantanya pindahin ke kanan. Ini ke kiri, di kanan. Sama aja. Pokoknya manapun asalkan operasinya benar gitu ya, Nak. Ini 2x ya. 2x ini positif pindah ke kanan jadi positif jadi negatif ya, dikurang 4x sama dengan 3 ditambah 1. Ini tinggal negatif 2x sama dengan 4 ya. Ini menjadi x sama dengan 4 per negatif 2. X sama dengan negatif 2. Nah, ini x yang pertama. Oke, untuk persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, ini bikin 2x kurang 1 sama dengan negatif 4x kurang 3. Oke. 2x kurang 1 sama dengan negatifnya akan masukkan kanan ke dalam kurung. Negatif kali positif negatif 4x, negatif kali negatif positif 3. Ini pindahin kanan, 2x tambah 4x sama dengan 3. Ini ya pas kan ya, ini 3, ini negatif, bentar, soalnya negatif 3, ini negatif ya, jadi ini positif sih tadi. Pantasan Miss bingung ya, ini positif, ini negatif ke sini negatif ya, ini negatif 3 pindah ke kanan positif 1
ya, ini menjadi 6x sama dengan negatif 2, maka x sama dengan negatif 2 per 6 atau sama dengan negatif 1/3 ya. Maka yang menjadi nilai x nya atau daerah penyelesaian adalah x sama dengan negatif 2 dan x sama dengan 1/3, negatif 1/3. Oke. Nah, ini kan ini bisa dibalik loh, Nak. Contohnya ini kan negatif 1, ini sebelah kanan, ini kan bentuknya seperti ini. Ini kan seperti ini bentuk yang sudah disederhanakan kan. Nah, ini bisa kita balik, ini menjadi kiri, ini jadi kanan gitu. Jadi yang diselesaikan itu yang sebelah kirinya. Kita tes. Satu aja kita coba ya. Misalnya ini menjadi sebelah kirinya ya. Jadi 4x tambah 3, ini kita pisah menjadi ini 2x kurang 1, ini negatif dari 2x kurang 1. Nah, yang pertama kita coba, jadi 4x tambah 3 sama dengan 2x kurang 1. Oke, jadi ini 4x tambah 4x, ini pindah ke kiri ya, dikurang 2x sama dengan negatif 1, ini pindah ke kanan, dikurang 3 ya. Oke, jadi ini 2x sama dengan negatif 4, maka x sama dengan negatif 4 bagi 2 sama dengan negatif 2. Sama kan dengan yang tadi kan, negatif 2. Nah, jadi bisa ya. Nah, kalau kita selesaiin juga ini, karena nanti menjadi negatif 1/3. Oke, gitu ya. Maka ini penyelesaiannya sama karena bentuknya sama gitu. Nah, ada Ibu lihat contoh soal yang kalau ininya negatif. Misalnya kalau ya seperti ini, 5x ditambah 4 sama dengan negatif 3. 5x tambah 4 sama negatif 3. Nah, ini negatif. Bisa nggak diselesain? Bisa nggak dikerjakan? Tidak. Kenapa, Miss? Karena nilai mutlak suatu bilangan tidak pernah negatif. Ya, karena seperti yang jelas tadi tidak pernah negatif, maka tidak ada nilai x yang memenuhi persamaan nilai mutlak tersebut ya. Jadi ini tulis saja nanti. Oke. Next. Ini bagian B, pertidaksamaan linear dan pertidaklinear. Ini kayak 0. Dan pertidaksamaan linear dalam tanda mutlak. Nah, pertama kita bahas dulu interval bilangan. Penyelesaian dari pertidaksamaan suatu
suatu pertidaksamaan gitu, solusinya itu sering dikaitkan dengan interval atau selang bilangan, interval bilangan. Nah, inilah secara umum kan menyatakan suatu interval itu kan kadang dibuat lebih kecil dari, lebih besar dari, gitu kan. Nah, ada juga yang menggunakan lebih kecil dari sama dengan, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah, inilah interval. Nah, untuk bagaimana interval untuk bilangan ini pertidaksamaan untuk linier, intervalnya gitu kan. Nah, itu akan ibu buat lampirkan gambarnya di sini. Oke, lanjut. Itu kalian tulis ya nak di buku ya. Kalian tulis di buku yang tabel yang ibu berikan tadi, gambar tabel yang ibu berikan tadi. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Seperti yang ibu bilang tadi, seperti gambar yang kalian lihat tadi juga, itu tertera jelas. Nah, oke, berikut contohnya ya. Buatlah pertidaksamaan berikut ke dalam garis bilangan. Contoh yang pertama adalah, yang pertama yaitu bikin X lebih besar lebih 3 ya. X lebih 3. Ingat nak, ini yang lebih dari 3 ya, dan ini tidak ada tanda sama dengan, berarti nanti bulat kosong ya. Oke, nah ini misalnya ini garis bilangannya, sini 3, ini 3 ya. Dia kan lebih besar, berarti dia ke arah kanan, lebih besar dari 3, ke arah kanan. Nah, ini gimana, bulat berisi atau bulat kosong? Tadi bilang bulat kosong karena ini lebih besar. Nah, oke, contoh yang kedua, dimana dia kalau yang digabung, misalnya ini X lebih besar dari 2, lebih kecil sama dengan 4. Nah, gimana dengan ini? Nah, itu kan ada yang bulat berisi, ada yang bulat kosong. Ini bulat kosong, ini bulat berisi ya. Nah, dia di 2 dan 4. Ini kan dan kan, berarti dia di tengah-tengah. Ini 2, ini 4. Nah, ini ada yang bulat kosong, ini bulat berisi, bulat penuh. Berarti kita hubungkan aja mereka, karena ini kan dan. X lebih besar dari 2 dan lebih kecil dari 4, berarti kan dia di tengah-tengah, di antara 2 dan 4. Nah, gitu. Ini bulat kosong, sorry, ini bulat kosong. Oke, nampak kan perbedaannya? Nah, begitu seterusnya. Itu gunanya gambar yang ibu berikan tadi sama kalian. Di situ ada jenis interval, notasi pertidaksamaan, notasi intervalnya, terus garis bilangannya. Itu udah lengkap. Ini hanya menerapkan contohnya aja tadi. Nah, oke, berikutnya sifat-sifat. Oke, kita masuk ke yang kedua, sifat-sifat dasar pertidaksamaan. Nah, nanti ada 5. Nah, kalian ada 6. Kalian tulis sifatnya, ibu bacakan ya, tapi bentuk matematisnya ibu tuliskan. Oke, yang pertama itu, jika pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sembarang bilangan real, maka tandanya tidak berubah. Maka tandanya tidak berubah. Oke, setelah membacakan kalian tulis ke sini. Bentuk matematis
bentuk matematisnya, jika A lebih besar dari A, B, dan C, anggota bilangan real, maka A tambah C itu sama dengan B tambah C, lebih besar dari B tambah C. Oke, A kurang C lebih besar dari B kurang C. Ini sifat-sifatnya. Oke, yang kedua, jika A lebih kecil dari B dan C anggota bilangan real, maka A tambah C lebih kecil dari B tambah C, dan A kurang C lebih besar dari lebih kecil dari B kurang C. Oke, nah untuk sifat kedua tuliskan sifat dasar kedua, tulis ya, jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak berubah. Jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real positif, maka tandanya tidak berubah. Nah, kalau bentuk matematisnya gini, jika A lebih besar dari B dan C anggota R serta C itu lebih besar dari 0, maka A kali C lebih besar dari B kali C, ya. Maka jika diubah dia menjadi A per B, ya, dia lebih besar dari B per C. Begitu juga dengan A lebih kecil dari B, C anggota R serta C lebih besar dari 0, maka A kali C lebih kecil dari B kali C, maka A per C itu lebih kecil dari B per C. Sorry, ini masih C, sorry nak, C dan C. Ya, oke, sifat yang ketiga. Oke, di sifat dasar ketiga, tulis apa yang Ibu bilang. Jika pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan real negatif, ya, dibagi atau dikali dengan bilangan real negatif, tadi yang positif ya, sekarang yang negatif, maka tandanya harus berubah atau harus dibalik, ya. Jadi ini ketika A lebih besar dari B, kalau nanti dikali A kali C lebih kecil jadi lebih kecil, lebih besar jadi lebih kecil, jadi lebih kecil. Nah, ini A lebih kecil dari B, nah ini jadi lebih besar. Nah, itu maksudnya. Oke, sifat keempat. Oke, nah sifat yang keempat, jika ruas kiri dan ruas kanan positif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan tanpa mengubah tanda. Oke, udah tulis nak. Nah, jadi bentuk matematisnya ini gini, jika A lebih besar dari B lebih besar dari 0, itu kalau dikuadratkan nggak mengubah bentuknya, tetap seperti itu. Nah, berikutnya, jika ruas kiri dan ruas kanan negatif, maka suatu pertidaksamaan dapat dikuadratkan asalkan tandanya harus dibalik. Jadi ini jika A lebih kecil dari B lebih kecil dari 0, katanya kan, kalau dia ruas kanannya negatif, maka tandanya harus dirubah. Jadi A kuadrat lebih besar dari B kuadrat lebih besar dari 0. Nah, sifat ke-6 ini langsung aja, nggak ada pembacanya. Jika 0 lebih kecil dari A lebih kecil dari B, ya, dan 0 itu lebih kecil dari C lebih kecil dari D, didabelkan, maka 0 itu lebih kecil dari A tambah C dan lebih kecil lagi dari B tambah D.
Oke. Nah, yang keduanya, ini yang pertama, ini yang kedua. Jika A lebih besar dari 0, lebih besar dari A lebih besar dari B, lebih besar dari 0, dan C lebih besar dari D, lebih besar dari 0, maka dia perkalian. Nah, jadi perkalian dia. Jadi A kali C lebih besar dari B kali D lebih besar dari 0. Oke. Oke, rasa sekian untuk hari ini. Nah, ini untuk contohnya nggak ada karena guna dari sifat-sifat ini atau fungsi dari sifat-sifat, dan untuk mengetahui syarat-syarat dari pertidaksamaan tersebut. Nah, gitu. Oke. Nah, berikutnya beda pembahasan lagi. Oke, thank you for today. Thank you, bye bye.